Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya kala yaumul kiamah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang hadis Arba'in Nawawi yang ke-27, yaitu mintalah fatwa kepada hati tentang kebaikan dan dosa, yang kurang lebih artinya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Habisah, mintalah fatwa pada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan gonjang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa kepada orang-orang dan mereka memberimu fatwa." Hadis riwayat Ahmad nomor 17.545. Lalu apa yang dimaksud dari minta fatwa pada hati? Kalau seseorang dalam hatinya merasa sholat itu tidak nyaman, sulit, capek, lalu akhirnya boleh untuk tidak sholat. Kalau seorang wanita minta fatwa pada hatinya lalu mengatakan tidak usah pakai jilbab, lalu kemudian boleh tidak pakai jilbab, apakah patokan benar salah itu hati atau perasaan? Ketika dihadapkan pada suatu pilihan antara benar dan salah, seorang muslim wajib mengikuti dalil, bukan mengikuti perasaan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala atau amal-amalmu." Quran Surat Muhammad ayat 33. Ayat ini menegaskan wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasulnya. Syekh Abdurrahman Al-Sa'di menjelaskan, Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan suatu perkara yang membuat iman menjadi sempurna dan bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, yaitu menaati Allah dan menaati Rasulnya dalam perkara-perkara pokok agama maupun dalam perkara cabangnya. Taat artinya menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sesuai dengan tuntunannya dengan penuh keikhlasan dan pengikutan yang sempurna. Taisir Karimir Rahman 789. Lalu bagaimana dengan hadis di atas? Apakah menunjukkan bahwa perasaan itu bisa menentukan benar atau salah? Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak berlaku pada setiap orang dan setiap keadaan, melainkan sebagai berikut. Keadaan yang pertama yaitu berlaku bagi orang yang soleh, bukan pelaku maksiat dan hatinya kotor. Orang yang soleh dan hatinya bersih dan masih di atas fitrah akan resah dan bimbang hatinya ketika berbuat dosa. Maka hadis ini berlaku orang yang demikian, sehingga ketika orang yang sifatnya demikian melakukan sesuatu yang membuat hatinya resah dan bimbang, bisa jadi itu adalah sebuah dosa. Yang kedua, berlaku bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama. Bagi orang yang memiliki ilmu agama akan mengetahui yang halal dan haram,
mengetahui batasan-batasan Allah, mengetahui hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Maka dengan ilmu yang dimiliki tersebut tentu ia akan merasakan tidak tenang jika melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama Islam. Berbeda dengan orang yang jahil, yang tidak paham agama, tidak paham hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ketika melakukan kesalahan dan dosa, ia merasa biasa saja atau bahkan merasa melakukan kebenaran. Dan yang ketiga yaitu berlaku pada perkara-perkara syubhat, bukan perkara yang sudah jelas hukumnya. Hadis ini berlaku pada perkara-perkara yang syubhat, yang belum diketahui pasti oleh seseorang antara halal haramnya, boleh tidaknya, bukan perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan isi kandungan dari hadis di atas yang dikutip dari tulisan salah satu ulama, yaitu Dr. Muhammad Mu'idubillah. Yang pertama yaitu tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-keraguan dalam jiwa dan tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Yang kedua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah ia menanyakan hal tersebut kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak mulia termasuk unsur-unsur kebaikan yang sangat besar. Yang keempat, hati yang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Yang kelima, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Dan yang terakhir, perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya selalu mengambil tindakan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang hadis Arba'in Nawawi yang ke-27. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.